Saudara-saudari umat yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah untuk kita semua. Paskah adalah pengalaman dan panggilan untuk berubah dan juga berbuah. Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian adalah puncak dari iman kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus, surat yang pertama, bab 15 ayat 17 mengatakan, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kamu, dan kita tetap binasa. Kebangkitan adalah pengalaman iman. Memang, saya kira kita semua di sini juga tidak pernah melihat Tuhan yang bangkit. Namun, tanda-tandanya tampak jelas. Apa tanda-tandanya itu? Kita bisa melihat bahwa dalam bacaan pertama hari ini, Petrus dengan begitu berani mewartakan kesaksiannya setelah ia membaptis Kornelius dan keluarganya. Ini juga merupakan rangkaian dari pengalaman setelah Paskah yang dialami oleh para murid. Roh Tuhan yang bangkit, yang hidup itu membuat mereka berani kemudian mewartakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Ada keselamatan, ada kehidupan dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang dari orang-orang biasa-biasa, yang semula sembunyi-sembunyi, yang semula bahkan lari kocar-kacir, ketakutan setelah penangkapan penyaliban Yesus, tiba-tiba setelah hari Paskah, mereka menjadi orang yang begitu berani dan juga dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kemampuan untuk memberikan kesaksian. Pengalaman Petrus akan pewartaan, akan penyembuhan, akan karya semasa hidup Yesus. Demikian juga pengalamannya setelah peristiwa kematian dan memuncak pada kebangkitan Yesus, membuat ia kemudian berani memberi kesaksian atas pengalamannya itu. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Paulus yang terkenal begitu kejam, menganiaya para pengikut Kristus karena pengalamannya, perjumpaannya dengan Yesus yang bangkit dalam perjalanan ke Damsyik, kemudian mengubah semuanya itu. Dengan keberanian yang sama, ia kemudian mewartakan, memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan setelah ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang bangkit. Saudara-saudari umat yang dikasihi Tuhan, tanda lainnya lagi adalah ada ribuan, bahkan jutaan orang yang mau mengorbankan nyawanya selama ribuan tahun ini dalam mengimani Tuhan Yesus. Apakah mereka bodoh? Apakah mereka berbuat sesuatu yang sia-sia? Atau semuanya itu memang sungguh didasari oleh pengalaman akan Tuhan yang bangkit yang mereka imani? Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat yang dikasihi Tuhan. Tak ada orang yang melihat Tuhan yang bangkit dengan nyata. Kebangkitan adalah pengalaman yang iman. Nah, ini justru ingin mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu bangkit. Bisa di mana saja, kapan saja, dalam bentuk apa saja, dalam kehidupan setiap orang beriman. Nah, perayaan Paskah bukan sebatas sampai pada perayaan seremonial belaka, pada perayaan liturgis belaka. Namun seperti Petrus, Paulus, dan juga para pengikut Yesus sepanjang zaman, kita juga dipanggil untuk mengalami
iman kita itu dengan Tuhan yang bangkit dan kemudian mewartakannya kepada orang-orang lain lewat apa yang kita dapat berikan kesaksian, pengalaman hidup, perbuatan baik, dan teladan-teladan kekudusan yang bisa kita hidupi. Paskah adalah panggilan untuk berubah dan berbuah. Tuhan memberkati kita. Amin.